Meneruskan pengajian kita Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adamana wa barakatuhu alaihi fid dharain. Ini masih meneruskan beberapa hadis fil iktisad fil ibadah, sedang-sedang saja dalam melaksanakan ibadah. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masjidan fa idha hablun mamdudun baina sariyataini fa qala ma hadha al-hablu fa qalu hadha hablun li Zainab wa idza fatarat ta'allaqat bihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyarqud, muttafaqun alaihi. Dari Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid. Saat Rasulullah masuk ke dalam masjid, fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Nah, Rasulullah dapati ada tali itu yang terikat antara tiang. Tali yang terikat antara tiang. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Lah ini tali siapa? Mahazal hablu." Ini tali siapa? Sahabat menjawab, Hadza hablun li Zainab. Ini tali punyanya si Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab istri Nabi, ibu kita. Fa iza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau nanti udah mulai malas, nah itu tali tujuannya buat ngagetin. Tali itu maksudnya buat ngaget. Jadi kalau udah mulai ngelengguk, kan bunyi tali itu keikat, jadi dia seger lagi maksudnya. Buat nyegerin ibadah. Biar dia tetap bangun, biar tetap melaksanakan ibadah. Jadi tujuannya biar nggak ngantuk, biar nggak capek. Dengan harapan digunakan tali itu biar terus semangat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Kulluhu," lepasin. Itu lepasin. Talinya lepasin, kata Nabi. Copotin. Lalu Nabi berpesan, "Wal yusalli ahadukum nasyatahu." Hendaklah salat di antara kalian ini di masa segernya. Salatlah salah seorang di antara kalian nasyatahu, saat dia lagi seger. Fa iza fatara, kalau udah capek, kalau udah ngantuk, falyarqud, kata Nabi, tidur. Muttafaqun alaih, riwayat al-Imam al-Bukhari juga al-Imam Muslim. Jadi kalau Sayyidah Zainab yang ditangkap ini adalah maksain. Ini bulan Ramadan ini berarti. Maksain. Maksudnya jangan sampai ketinggalan momen, jangan sampai ketinggalan waktu. Tapi ada sebuah pemaksaan terhadap diri. Karena nanti kalau kantuk gitu kan. Kalau pas mulai kantuk ada tali, dia seger lagi. Kan maksain namanya itu. Maksa. Nah itu yang diomelin Nabi. Jadi maksain dalam ibadah, kalau bukan tempatnya, itu dilarang oleh Nabi. Nabi nggak suka. Maka kata Rasulullah, udah copotin, lakukan saja ibadah kapan kita waktu lagi segernya. Kalau udah seger, masih seger lakuin. Kalau romannya udah capek, udah ngantuk, udah tidur.
Jangan dipaksain apa yang ngelengguk. Jangan. Kecuali memang tempat-tempat yang harus dipaksain kayak sholat subuh, semuanya juga kita ngantuk. Bener nggak? Ngantuk. Tapi harus kita paksain. Harus kita paksain kalau sholat subuh. Tapi kalau kayak sholat malam, ya udah. Kita biasanya berapa gitu. Ya udah jangan sama sholat 30 rakaat. Gitu. Ngantuk, capek, jangan. Dikit aja. Yang kita masih semangat. Jadi aturan agama itu sampai seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa iza fatara falyarqud. Kalau ngantuk ya tidur sudah katanya. Jangan pakai dipaksa-paksain. Gitu. Masya Allah. Sebenarnya itu yang sering kita sampaikan. Kalau ibadah, Pak, ibadah pelaksanaannya itu benar-benar nyontoh Nabi, Pak. Benar-benar nyontoh Nabi. Itu enteng, Pak. Enggak banyak. Enteng dan kagak banyak. Ayo dah. Kalaulah kita mau wiridan apa sih yang nggak banyak banget, Nabi kagak ada. Ya Allah. Cuman kita ini kadang-kadang itu suka ngeberatin diri sendiri, nyapain diri sendiri, nyusahin diri sendiri, maksain. Kayak ini harus zikir nih 1000 nih. Jadi bukan bicara masalah benar atau salah. Kalau bicara hukumi ya bolehlah. Karena apapun yang dilakukan, kalau di situ masih ada satu perintah apapun yang dilakukan, kalau di situ masih ada perintah dari Allah dan Rasul, itu boleh secara hukum. Walaupun tidak memiliki kekhususan dari Nabi. Selagi memiliki perintah umum dari Allah dan Rasulnya, itu boleh. Allah kan nyuruh zikir tuh. Zikirlah yang banyak kepada Allah. Ingatlah kepada Allah yang banyak. Dalam Al-Quran kan begitu. Saat ini kita terjemahkan, saya mau zikirah 10.000, 30.000, 40.000. Itu boleh secara hukum. Dalilnya itu tadi. Karena memang Allah suruh zikir banyak. Enggak salah. Nah, cuman dalam pelaksanaan apapun, ya, itu nanti dikembalikannya kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Gitu. Ya Nabi itu mungkin ketinggalannya dari kita, itu urusan dunia. Nabi nggak tahu handphone, Nabi nggak tahu mobil. Tapi Nabi itu udah tahu secara globalnya akan seperti ini nanti teknologi, karena Al-Qurannya udah ngomong. Dulu zaman Nabi itu nggak ada pesawat, cuman Nabi itu sudah paham nanti akan ada jenis kendaraan yang luar biasa cepatnya seperti buruk. Nabi itu udah kebayang, karena kan ada di Al-Quran. Nah, adapun contoh-contoh pelaksanaan seharian, baik itu yang terkait ibadah, itu semuanya Nabi udah contohin sebenarnya. Bagaimana mengamalkan perintah Allah, banyaklah zikir kepada Allah. Itu Nabi udah pikirkan. Dan udah contohkan sama kita. Itu. Maka kalau kita kembali lagi kepada yang dicontohkan Nabi, itu nggak banyak-banyak dan kagak berat-berat. Nggak pakai yang 10.000, enggak. Ada paling 33 habis sholat tadi kayak tasbihnya.
Ini penting kita pahami dalam memahami Islam kita. Selanjutnya, An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'sa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mengantuk salah seorang di antara kalian dan dia dalam keadaan salat, ya, lagi salat nih, dapat 2 rakaat, dapat 4 rakaat, ngantuk banget. Ya udah, kata Nabi, tidur dulu. Tidur dulu. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai rasa kantuk itu hilang. Oh. Nah, ini untuk jenis salat sunnah. Bukan salat wajib. Kalau salat wajib, waktu tinggal 10 menit lagi, 15 menit lagi, setengah jam lagi, ngantuk banget. Sementara belum sholat. Sholat dulu lah, jangan pakai tidur, itu mah bablas. Iya, jadi karena kan kita juga ada di satu kondisi, ya kalau yang masih kerja itu kan kadang-kadang kita balik dari kantor itu jam 3 gitu kan. Jam 3 kan belum asar. Karena macet, nyampe di rumah jam 5:30, kan masih ada itu asar kan? Ngantuk banget, itu mah jangan pakai tidur dulu. Sembayang dulu. Nah, ini yang dimaksud adalah salat sunnah. Jadi kalau kita salat sunnah, wiridan, zikiran, makanya zikiran itu boleh dilanjut sifatnya. Kita punya wiridan nih, memang dari dulu udah punya wiridan, udah punya kebiasaan wirid 500 misalkan sholawat gitu. Nah, satu ketika baru dapat 200 ngantuk banget, udah taruh, tandain 100, tidur. Nanti udah seger baru lanjutin, begitu. Oh. Nah, alasannya kalau kita udah ngantuk, suruh tidur. Fa inna ahadakum iza shalla, pertimbangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sholat keadaan kita ngantuk, nanti kita nggak bisa konsen, nggak bisa hadir, nggak bisa konsen, nggak bisa connect dengan yang kita baca. Maka kata Nabi, wa huwa naisun la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fa yasubba nafsahu, muttafaqun alaih. Istighfar bukan malah minta ampun, malah ngaco. Ya, orang kan kalau kebangetan ngantuk begitu kan. Lagi istighfar jadi dia muhasabah kan gitu. Lagi istighfar minta ampun jadi minta duit. Udah ngaco. Jadi udah nggak konsen, ya nggak connect dengan apa yang dia ucapkan. Intinya, ya jangan sampai itu terjadi. Karena yang seharusnya dia minta ampun malah dia nyela dirinya, kata Rasulullah. Nah, ini penting, Pak. Jadi ibadah walaupun sedikit, tapi ngena. Daripada banyak dilakukannya tanpa hadir, tanpa khusyuk, tanpa konsen, tanpa connect. Ibadah walaupun sedikit, kalau dilaksanakannya penuh semangat, nah, maka ini keikhlas akan lebih dekat dibanding satu ibadah yang kita lakukan dalam keadaan kita capek. So, dalam keadaan kita capek. Maka kalau nanti Ramadan yang masih kerja gitu, kalau pulang kerja kayaknya ngos-ngosan banget, masih capek, habis berbuka harus istirahat. Kayaknya kalaupun tarawih capek banget. Itu kalau ngikutin pesan Nabi, jangan tarawih dulu. Tidur aja dulu. Ntar malam-malaman udah seger badan, udah enak, baru sholat. Maksudnya satu ibadah atau satu sholat yang kita laksanakan, badan dalam keadaan segar,
mata dalam keadaan tidak ngantuk, itu akan lebih enak dibanding kita sholat dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan terburu-buru. Udah kagak ada dapat khusyuknya. Walaupun dia banyak rakaat, itu nggak akan sampai kepada targetnya. Sampai kepada tujuan ibadah tersebut diperintahkan. Kalau ntar-ntar memalas, ntar-ntar memalas. Cuman ngantuk banget terawih. Orang-orang belum amin, udah amin. Dah. Gitu. Jadi jangan capek dipaksain. Beda kalau sholat wajib. Kita lagi nggak bahas sholat wajib. Kalau sholat wajib mah mau ngantuk mau gimana ya wajib lah. Harus. Nah ini sholat-sholat sunnah. Nah, kayak nanti taraweh itu kan. Iya. Orang taraweh 8 dikatain. Tapi dia 20 laksananya ngedumel. Ayo, bagaimana itu kalau begitu? Iya mendingan 8 kasarnya. Maka ikhlas. Jadi intinya pastikan badan kamu ini seger dulu, kagak ngantuk, fit gitu kan. Nah baru sholat. Biar sholat walaupun dapat 2 rakaat, kagak banyak-banyak, tapi semuanya dari mulai takbiratul ihram sampai salam dia hadir. Pengertian hadirnya apa? Dia connect dengan apa yang dia baca. Dia baca Fatihah, berarti dia minta sama Allah jalan yang istiqomah. Dia tasbih, berarti dia mensucikan Allah. Dia sujud, berarti dia akuin segala ya kehinaan dirinya di hadapan Allah yang Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Jadi ini yang Allah perintahkan, ini yang Allah inginkan lewat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Samurah Sawai radhiyallahu taala anhuma qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Qauluhu qasdan ay baina tuli wal qisari. Dari Abi Abdullah Jabir bin Samurah Sawai radhiyallahu taala anhuma qala, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beberapa salat. Itu Nabi kalau salat, kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Nabi itu kalau salat semuanya enak, sedang. Kagak lama, kagak banget, kagak lama, kagak kecepat, sedang. Begitu juga khutbahnya. Khutbahnya tuh kagak kelamaan, kagak kecepatan, sedang. Ya pokoknya Nabi itu contoh ideal. Maka jangan suka marah kalau ada orang ngomong kita harus kembali contoh kepada Nabi, itu jangan marah, emang begitu ketetapannya. Makanya orang sekarang juga banyak yang fanatiknya itu luar biasa, sampai dia lebih milih perkataan imam mazhabnya dibanding Rasulullah. Zaman sekarang tuh apa kayak begitu? Mengingat guru-gurunya ini ngajarinnya apa? Fanatik kepada pendapat imam, fanatik pada pendapat guru, bukan fanatik pada pendapat Nabi. Makanya kan ada pertanyaan. Akhirnya ada sebuah pertanyaan, lu mau ngikutin Nabi apa ngikutin Imam Syafi'i? Nah ini kagak boleh Pak, ada pertanyaan begini. Nggak boleh, siapapun kalau udah dibenturkan ke Rasul itu wajib dibuang tuh manusia Pak, ngikutin Nabi. Nggak ada Nabi itu dipilih-pilih begitu, kagak boleh. Dibanding-bandingin. Lah kenapa omongan itu tuh bisa lahir, omongan itu bisa timbul? Ya ini sebenarnya sebuah kenyataan bahwa memang kebanyakan masih di masyarakat kita itu kalau lagi ngajarin, terutama urusan-urusan fikih, urusan akidah itu kadang-kadang ngajarinnya masih ngajarin fanatik. Nih pendapat kita nih ya, yang lain salah ya. Jangan sampai keluar ya. Ini ahli sunnah nih yang begini nih, yang lain sesat. Itu masih kayak begitu. Nah sehingga saat itu sudah mulai besar di kepalanya, besar di hatinya, ya udah, yang lain daripada itu salah.
Itu Pak. Nah, ini yang masih banyak di masyarakat kita. Itu. Makanya kan saya sering bilang, kalau pendapat rijal Pak, pendapat imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, pokoknya pendapat ulama. Kalau yang namanya pendapat ulama adalah satu pendapat yang lahir dari sebuah ijtihad. Beliau-beliau di dalam memahami nas Al-Quran maupun hadis, keluarlah ijtihad. Makanya beda-beda. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang Al-Qurannya di sini atau hadisnya di sini punya peluang pengertian banyak, gitu. Punya pengertian banyak, punya pemahaman banyak. Nah, makanya kan dalam istilah usul fikih itu nas Al-Quran itu semuanya qat'iyat tasabut, semuanya mutawatir. Tapi kalau pemahamannya itu ada yang qat'iyat tasabut, ada yang qat'iyat kalau qat'iyat dalalah, ada yang zanniyatud dalalah. Adapun pengertiannya itu ada yang memang benar-benar mutawatir, enggak ada ikhtilaf di antara para sahabat dalam memahami itu, dan tidak ada pengertian banyak ya dalam ayat atau nas tersebut, namanya qat'iyatud dalalah. Tapi kalau memang satu ayat di situ juga secara bahasa Arab memiliki arti banyak, itu namanya ya zanniyatud dalalah. Artinya bisa ini, bisa itu. Nah, mulailah di situ berbeda ulama pendapat. Gitu. Tapi sumbernya tetap satu. Makanya kan kalau di kita tuh masih kayak begitu. Jadi ujung-ujungannya ada ungkapan, lu mau pilih Nabi apa mau pilih Imam Syafi'i? Lah, siapa Imam Syafi'i Pak? Kalau dibanding Nabi. Enggak, gue mau ngikutin Imam Syafi'i aja, gue mau kagak ngikutin Nabi. Lah, kafir Pak. Bener kagak? Artinya ada orang awam tuh sampai yang kayak begitu. Enggak, gue mau kagak macam-macam, gue mau ngikutin guru gue dah. Enggak, gue mau enggak muluk-muluk ngikutin Nabi, gue mau kagak paham. Nah, itu kan omongannya salah Pak. Lah justru tuh guru ngajarin biar tuh murid kenal sama Nabi, maksudnya biar ngikutin Nabi bukan ngikutin gurunya. Paham maksudnya? Iya. Makanya guru itu harus punya sebuah kapasitas, ya enggak, tujuan, arahan yang benar, bahwa saya ini ngajar tujuannya ngenalin murid kepada Allah, ya, mengenalkan murid ini kepada apa yang dicontohkan Nabi. Itu tujuannya, jangan ngajarinnya biar dia dikenal orang, biar dia tenar, biar dia dihormatin, biar dia diamplopin. Ya, kalau kayak begitu kagak nyampe-nyampe. Yang ada tuh murid dibuat fanatik sama dia, bukan sama Rasul. Maka kalau gurunya dihina, dia marahnya bukan main. Tapi kalau Rasulullah dihina, ya biasa aja, nggak begitu marah. Nah, itu kekeliruannya Pak. Guru tuh tugasnya bagaimana? Guru agama khususnya tugasnya adalah membawa, mengajari, ya enggak, murid-murid ini agar kenal kepada Allah, kenal kepada apa yang Rasulullah bawa. Mengajarkan murid-murid ini agar fanatik kepada Allah, kepada Rasul, kepada syariat Islam, bukan kepada pribadi. Kalau ini pada pribadi, makanya lebih marah dihina gurunya dibanding Nabi. Lebih marah rumah gurunya ditakolin dibanding Al-Quran diinjek-injek. Ini ajaran apaan begini? Nah, makanya orang kita lebih marah kunutnya dihina. Kunutnya dihina, lebih marah kunutnya dihina dibanding, ya enggak, Nabi dihinain. Nah, kita malah lebih marah Pak kalau di sembahyang nggak pakai kunut, subuh nggak pakai kunut, lebih marah kita. Karena kita ngerasa kunut udah paling berarti yang kagak pakai kunut kagak Nah, itu kan
Kedangkalan itu Pak yang harus kita mulai pahami sedikit-sedikit sehingga ini udah nggak boleh lagi terjadi di masyarakat kita. Guru punya kewajiban mengajar dan target tujuan mengajarnya adalah mendekatkan diri mereka kepada Allah, mengenalkan kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Agar murid ini bisa fanatik kepada Allah, bisa fanatik kepada Rasul, kepada syariat. Itu bukan kepada gurunya. Ini kagak pada gurunya. Jadi gurunya yang lebih diagungin, gurunya yang lebih dihormatin. Gitu. Jadi posisi guru itu posisinya di pada murid-murid itu lebih mulia dibanding Rasul. Ya buktinya apa? Ya buktinya kalau gurunya dihina dia marah banget. Tapi kalau istri Nabi yang dihina dia diam-diam aja, biasa aja gitu. Lah, bagaimana? Ini kan kagak sampai targetnya. Oh berarti lo ngajarin buat nyakepin diri lo, bukan nyakepin Rasul. Ingetin lo Pak begitu. Jangan salah kita memuliakan orang. Nah kebanyakan kita kan begitu Pak. Kalau udah ngajar, jadi kita yang pengen dimuliain, bukan membawa murid ini kepada sebuah prinsip-prinsip agama gitu. Untuk memuliakan Rasulullah. Jadi bukan buat dirinya. Nah itulah tugas ya para dai. Gitu. Nabi itu kalau sembahyangnya qasdan wa khutbatuhu qasdan, ya kata Imam Nawawi bahwa Nabi itu ya salatnya itu ya enggak terlalu lama, enggak terlalu cepat. Begitu juga khutbahnya enggak terlalu lama, enggak terlalu cepat. Sedang Nabi mah. Sedang. Apa aja semuanya itu kalau Rasulullah lakukan enak. Pasti umatnya bisa. Pasti umatnya bisa. Ya, seluruh contoh Nabi enggak ada yang kita nggak bisa. Yang kita nggak bisa tuh ya sesuatu yang memang di situ juga Nabi nggak bisa request dan nggak bisa usahakan. Seperti gantengnya Nabi itu nggak bisa kita. Nggak bisa contoh. Nggak bisa lah. Gimana sih gue hidung kita seperti biar kayak Rasul ya nggak bisa lah kali itu. Rasulullah juga nggak punya pilihan. Tapi kalau sesuatu yang memang disesuaikan, yang Rasulullah diberikan taklif, itu semuanya gampang. Itu semuanya mudah. Karena Nabi itu suri teladan. Nggak mungkin Nabi mencontohkan sesuatu yang ini nggak bisa dicontoh. Ya mustahil lah. Mau ngapain adanya Nabi kalau Nabi kagak bisa dicontoh. Maka real semuanya, kenyataannya itu, semuanya yang dilakukan Nabi itu semuanya enteng. Ayo apa? Puasa. Nabi bukan seorang Nabi yang tiap hari puasa Pak. Makanya sahabat, ada waktunya puasa Nabi, ada waktunya enggak. Malam tidur, ada waktunya bangun. Gitu. Coba kalau nyontohnya Abu Darda. Kalau kita nyontoh Nabi kita kayak Abu Darda gitu, radhiyallahu taala sahabat, nanti akan sampai hadisnya. Lah repot Pak, tiap malam kita bangun mulu tahajud. Full malam gitu kan dari habis sisa, full sampai pagi. Apa bininya ngomong kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, saudara lu udah kagak pengen dunia rasanya. Lupa udah sama dunia, apa kayak begitu. Saking ibadahnya. Kalau aja kita nyontohnya ke situ, repot. Tapi nyontoh kita ke siapa? Rasulullah sallallahu alaihi, giliran tidur, giliran bangun, giliran sama bini, gitu. Udah sempurna banget. Rawahu Muslim wallahu taala a'lamu bissawab. Silakan.